Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka pelimpahan jasa almarhum Teddy Teguh Raharjo. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, apabila saat ini arwah dari almarhum Teddy Teguh Raharjo belum terlahir di alam bahagia, alam surga, doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan arwahnya tenang, damai, dan bahagia di alam yang sedang ditempatinya. Marilah kita bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah dari Teddy Teguh Raharjo. Dibuka halaman 3. Kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah dari Teddy Teguh Raharjo selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuliakan keluhuran Buddha Nusati bait pertama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sukato lokawidum anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Vedi Tabo Vinyohiti. Halaman 9. Memuliakan keluhuran Sangga Nusati. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Samici patipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Yadidang Catari Purisa Yogani Atta Purisa Bukala Esa Bhagavato Sawaka Sangha
ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyo tarang punya ketang lokasanti. Halaman 11 dan 13. Marilah kita pancarkan welas asih dan kasih sayang yang kita miliki untuk melapangkan jalan almarhum Teddy Teguh Raharjo dengan karya Matea Suta. Karanea mataku salena yang tang santang padang api samecam sako ucuca sucuca sowaco casa mudo anati maning santo sakoca subaroca apa kicoca salahu kawuting santi triyo cani pakocam apa kapokoleso anano gedong naca kudang sama care kincing yena vinyo pare upawadiyom sokino wa kemino khontum sabe sata bawanto sukitatam yekenci panabutating tasawatawarawa anawa sesam dekawaye mahang tawam maci marasaka anukatulam ditawaye caaditam ye cadure wasante awidurem putawa sambawa siwam sabe sata bawanto suke tatam naparo paraniko petam nate manyeta katan cinan kancing biaro sana patika sanyam nanya manya saduka meceyam mata yatan niyan putam ayo saengka putam manorakem evam pisababutesum mana sambawaye apare manan metan jasabalo kasmin mana sambawaye apare manan odan ado jatiri yancam asa padan aferan asam patan teta jalan nisinowam saya nawaya tasa wekata medom etang saktin aditeyam Brahma metan biharan idamahum deten ca anupagamam sila wadasanena sampanom kame suweneya kedan
Nahi jatuh kapaseyang punaretiti. Kita lanjutkan dengan wejangan Sang Buddha, sutta yang pernah diajarkan Sang Buddha, yaitu tentang syair corak 3 corak universal halaman 22. Kita baca bersama-sama halaman 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berukeras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Kita baca syair tentang kekayaan yang termulia halaman 24. Kita baca bersama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada sangga, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka sangga nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca halaman 26. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang ada dapat di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Halaman 28, ya, satu halaman saja 28. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur,
Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semuanya ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Dibuka halaman 34. Sang Buddha mengajarkan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Kehidupan manusia pun juga tidak kekal adanya. Maka semoga almarhum Teddy Teguh Raharjo berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah punya di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma bajik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Sangkara sebanyak 3 kali. Anicca Sangkara upadawaya damena upacitwa tesang wopasamosukam anicca sangkara upadawaya damena upacitwa nirojanti tesang wopasamosukam anicca sangkara upadawaya damena upacitwa nirojanti tesang wopasamosukam. Bukunya ditaruh, ditutup. Setelah kita bersama mengulang sabda-sabda Buddha dalam rangka mendoakan almarhum Teddy Teguh Raharjo, marilah kita lanjutkan dengan sikap hening, sikap meditasi. Kembali kita akan mendengarkan sabda Buddha, ajaran Sang Buddha yang membicarakan tentang jasmani manusia yang tidak kekal adanya. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelapukan, kesombongan, dan kepalsuan. Hancur leburlah badan jasmani, terhentilah pencerapan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah sesuatu yang terjadi dari paduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana. Kematian singgah barang beberapa hari. Melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia
seseorang menjalani kelahiran berikutnya. Seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa meski bersedih dan takut? Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami panjatkan doa untuk pelimpahan jasa almarhum Teddy Teguh Raharjo, dan juga di altar kami sajikan bermacam-macam sajian buah dan kue sebagai simbol penghormatan kepada arwah beliau ketika masih hidup. Dengan panjatan doa, dengan persajian ini, dan juga dengan dukungan doa restu dari semua, apabila saat ini arwah Teddy Teguh Raharjo belum terlahir di alam bahagia, apa yang kami lakukan ini mampu membantu melancar perjalanan arwah dari Teddy Teguh Raharjo menuju alam yang lebih berbahagia. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini kita mendoakan almarhum Teddy Teguh Raharjo. Tidak selamanya yang kita simpatiki itu orang yang kita kenal, orang yang pernah berhubungan langsung dengan kita, orang yang telah berhutang budi, atau kita telah mengenal seseorang tersebut. Di dalam banyak kesempatan Sang Buddha menganjurkan memberikan ajaran yang berkaitan dengan orang-orang yang secara fisik mungkin belum kita kenal, namun hendaknya juga mendapatkan perhatian dari kita. Di dalam Sutta Cinta Kasih yang Universal, Sang Buddha mengajak kepada kita untuk memancarkan welas asih dan kasih sayang ke segenap penjuru kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan welas asih. Secara pasti memang kita tidak mengetahui almarhum Teddy Teguh Raharjo saat ini terlahir di mana. Namun saya yakin beliau menempati salah satu alam. Sekiranya alam yang ditempati perlu dukungan doa, pelimpahan jasa dari kita, saya yakin ungkapan simpatik dan doa pada kesempatan sore ini amat berguna untuk membantu arwah Teddy Teguh Raharjo terlahir di alam yang berbahagia. Kemudian di kesempatan yang lain Sang Buddha juga mengingatkan kita bahwa tidak ada ataupun semua makhluk hidup, baik yang pernah kita temui maupun tidak kita temui, dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lampau, yang lalu, pernah berhubungan karma dengan kita. Mungkin saudara Teddy Teguh Raharjo pernah menjadi orang tua kita, menjadi ayah kita, saudara-saudara kita tidak ingat. Namun bukan berarti tidak ingat, tidak pernah. Namun Sang Buddha mengingatkan bahwa semua makhluk sulit untuk tidak diketemukan makhluk hidup di alam semesta ini yang belum pernah menjadi kerabat kita, yang belum menjadi orang tua kita. Kalau sekiranya dalam banyak kelahiran yang lampau kita pernah menjadi saudara dengan Teddy, pasti kita pun juga pernah berhutang budi jasa-jasa baik yang pernah ditanam oleh Teddy Teguh Raharjo. Kemudian di kesempatan yang lain juga bahwa pelimpahan jasa bisa dilakukan kepada keluarga-keluarga, kepada leluhur yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kalaupun leluhur kita yang kita kenal
itu sudah wajar, sudah sering dilakukan oleh umat Buddha. Namun pelimpahan jasa bagi leluhur yang tidak kita kenal, tentunya itu juga jarang dilakukan. Maka pada kesempatan ini sebagai sesama umat sedharma, sebagai siswa-siswa Sang Buddha, kita saling bersimpatik. Seandainya arwah Teddy Teguh Raharjo saat ini belum menempati alam surga bahagia, dengan acara pelimpahan jasa pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini, semoga benar-benar mendorong, membantu arwah Teddy Teguh Raharjo menempati alam yang bahagia. Dan setelah di alam bahagia, tentunya akan mencapai pembebasan mutlak. Marilah kita bersama-sama kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Semoga dengan kekuatan pelimpahan jasa almarhum benar-benar terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita buka halaman 35. Nanti titik-titik kita isi almarhum Teddy Teguh Raharjo. Ettawata. Ettawata ja'amehi sampatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati sedia. Ettawata ja'amehi sampatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabba sampati sedia. Ettawata ja'amehi sampatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati sedia. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu almarhum Teddy Teguh Raharjo 3 kali. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu almarhum Teddy Teguh Raharjo. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu almarhum Teddy Teguh Raharjo. Idang ponatinang khotu sukita khontunatayom. Idang ponatinang khotu sukita khontunatayom. Idang ponatinang khotu sukita khontunatayom. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu keluarga yang ditinggalkan. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu tuang sadati. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dan pelimpahan jasa untuk almarhum Teddy Teguh Raharjo. Semoga dengan bantuan yang kita lakukan, arwah dari Teddy Teguh Raharjo terdorong telah di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.